Pasca banjir, akses jalan Trans Sulawesi dikeruk. Ratusan rumah terendam banjir di Sidrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Senang sekali TVRI Sulawesi Selatan Media Pemersatu Bangsa kembali hadir berjumpa Anda di Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Inceng Pratiwi. Berbagai informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan, dan untuk informasi pertama kami hadirkan dalam segmen berita utama. Informasi pertama saudara, pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, akses jalan Trans Sulawesi di Desa Rada, Kecamatan Bayembunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mulai dibuka. Puluhan alat berat dikerahkan untuk membersihkan material lumpur bercampur pasir yang menutupi badan jalan. Lumpur yang menutupi jalan Trans Sulawesi di Desa Rada, Kecamatan Bayembunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mulai dikeruk untuk membuka akses jalan agar dapat dilalui kendaraan. Puluhan alat berat yang diturunkan untuk membersihkan jalan yang tertutup material lumpur yang bercampur pasir yang terbawa saat banjir bandang. Dalam upaya membersihkan menggunakan alat berat tersebut mendapat kendala karena lumpur yang bercampur pasir masih basah sehingga sulit dilakukan dengan cepat. Kalau akses jalannya memang belum tersambung ya, belum terbuka karena memang kondisi material lumpur, pasir ini masih sangat banyak, cair dan cukup tinggi sehingga menyebabkan ada kesulitan bagi teman-teman yang melakukan yang mengangkut ya atau mencoba untuk membuka akses di daerah tersebut. Akibat akses jalan Trans Sulawesi di Desa Rada, Kecamatan Bayembunta tidak dapat dilalui sehingga ratusan kendaraan truk menumpuk di jalan karena tidak ada jalur lain dapat dilalui. Pihak kepolisian membuka akses jalan alternatif namun hanya dapat dilalui oleh kendaraan motor dan mobil. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Banjir susulan menerjang Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara malam tadi. Akibat banjir tersebut, pihak Bandara Andi Jemma Masamba, Luwu Utara tidak melayani penerbangan selama 2 hingga minggu ke depan. Hujan terus mengguyur di wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara sehingga terjadi banjir susulan menerjang Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara malam tadi. Warga panik karena banjir datang secara tiba-tiba pada pukul 18.00 waktu setempat sehingga warga melakukan penyelamatan perabot rumah agar tidak terbawa air. Kendati banjir tidak parah, namun warga khawatir karena baru saja wilayah tersebut diterjang banjir bandang. Akibat banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu Utara, pihak Bandara Andi Jemma Masamba tidak melayani penerbangan selama 2 minggu karena bandara masih dipenuhi lumpur terbawa saat banjir. Dengan adanya itu kan kita close, lockdown 2 minggu, tidak ada penerbangan. Dalam hal ini untuk Bandara Andi Jemma Masamba melayani perintis, angkutan perintis dan kargo, kita close, dinotemkan selama 2 minggu, 14 hari. Insya Allah musibah ini akan cepat berlalu, tapi sampai saat ini air masih besar. Sehingga kami yang bandara belum bisa membersihkan lumpur di tengah runway. Sementara pihak Bandara Andi Jemma Masamba belum melakukan pembersihan lumpur di area bandara karena hujan masih terus berlangsung saat ini. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan banjir di Masamba, Luwu Utara, kita mencoba menghubungi Bapak Endro Yudi Waryono, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat sore, Pak. Halo. Ya Pak, selamat sore, Selamat sore, Pak. Ibu. Ya. Ya, selamat sore. Ya, Pak, kemarin kan tim kontributor TVRI Sulawesi Selatan telah melihat bagaimana banjir yang terjadi di Masamba. Nah, bahwasanya saat ini memang sudah dilakukan upaya untuk menembus jalan Trans Sulawesi agar bisa dilewati. Bisa dijelaskan Bapak sejauh mana perkembangannya? Baik, ya. Jadi perkembangan sampai hari ini
di sana sudah mulai membaik daripada hari-hari pertama, kedua, ketiga ya. Ini sudah artinya sekarang ini paling tidak akses jalan sudah bisa mulai ditembus secara bertahap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan listrik juga yang kalau hari pertama mati total dari teman-teman TRC PLN sudah mulai melakukan perbaikan sehingga secara bertahap juga listrik juga sudah mulai membaik juga, mulai menyala di sana sini. Dan yang lebih penting ketiga akses komunikasi ini kemudian bisa juga kami langsung kontak komunikasi lewat internet dengan jaringan teman-teman yang ada di Masamba. Demikian Ibu. Nah Pak, di lapangan kan juga terlihat bahwasannya banyak fasilitas publik yang rusak akibat banjir. Nah Pak, bagaimana strategi BPBD memberikan prioritas penanganan terhadap fasilitas publik tersebut? Nah, betul sekali memang dari musibah banjir bandang dan lumpur ini banyak fasilitas publik yang memang kemudian terkena dampak kemasukan lumpur dan sebagainya. Dan sehingga prioritas kami dengan teman-teman di sana, prioritas pertama adalah yang pasti adalah penyelamatan jiwa dulu. Kita evakuasi, pencarian korban, dan asesmen. Itu yang pertama. Kemudian yang prioritas kedua adalah kita buka akses jalan yang pasti. Supaya ketika kita mau akses, mau kirim bantuan dan sebagainya, kita bisa mendekati titik sasaran yang dituju. Sementara hari pertama kemarin kita mau ke titik bantuan, kita agak kesulitan untuk bisa tembus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan. Dan yang strategi yang ketiga berikutnya adalah mulailah kita pembersihan fasilitas publik, rumah-rumah penduduk juga, kan? Karena masyarakat juga para pengungsi di sana harapannya tidak terlalu berlama-lama di tempat pengungsian sehingga bisa kembali ke rumah tempat masing-masing. Demikian. Ya Pak, nah pada hari ketiga ini Pak, berapakah data konkret jumlah korban sakit maupun yang meninggal dalam peristiwa ini Pak? Baik, terkait dengan data yang kami dapatkan, input terbaru tadi sore jam 14.30, ini korban selamat itu ada 1.542, ya. Kemudian jumlah kumulatif meninggal sampai hari ini kita dapatkan 29 orang. Dan dalam pencarian itu 15 orang. Sementara yang sakit-sakit ada juga ditemukan, tapi sakit kita distribusikan, kita kirim ke rumah sakit, ke puskesmas sesuai dengan kadar tingkat sakitnya. Demikian Ibu. Nah kalau untuk yang mengungsi berapa orang Pak yang sudah terdata sampai saat ini? Siap. Dalam pengungsian memang kami ada titik-titik pengungsian ya. Ada kurang lebih 5 titik pengungsian yang utama kita sebar di sana, menyebar kurang lebih ada 4.202 KK terdampak ini atau 15.944 jiwa. Itu menyebar di beberapa titik-titik khususnya di bantaran sepanjang daerah aliran sungai. Demikian Ibu. Nah Pak, baru saja juga kita dapat informasi bahwasanya banjir susulan terjadi pada sore kemarin Pak. Bagaimana informasi yang selengkapnya Pak, dan apakah peristiwa tersebut sama parahnya dengan peristiwa yang 3 hari lalu terjadi? Iya, memang ada, makanya dari pihak BMKG jauh-jauh sudah memberikan semacam peringatan dini bahwa 3 hari, 4 hari ke depan masih dimungkinkan akan ada curah hujan yang cukup tinggi sehingga masyarakat untuk melakukan kewaspadaan itu. Nah, untuk tingkat keparahannya memang tidak sebesar yang hari pertama, bagian Ibu. Nah Pak, nah sejauh ini Pak, apa fasilitas yang disiapkan untuk para pengungsi yang tidak mempunyai tempat untuk berteduh Pak? Nah, untuk para pengungsi ya, bahkan tidak kurang-kurang jajaran pemerintahan
ya menyediakan kamp-kamp pengungsian. Bahkan ini hari tadi beliau Bapak Gubernur beserta jajarannya berkunjung meninjau ke sana, memberikan perhatian, memberikan solusi dan sebagainya, memberi dukungan moral. Pak Gubernur dan rombongan tadi pagi beliau ada di Masamba. Ya. Itu. Nah, Pak, Demikian, Ibu. kalau misalnya terkait dengan lansia dan balita ini, apakah ada penanganan khusus atau perhatian khusus yang diberikan? Pasti ya. Artinya kami pun dalam ada protokol-protokol manajemen pengungsian di sana, pastilah karena baik kelompok-kelompok rentan itu orang-orang tua, kemudian ibu-ibu hamil, bayi-bayi, balita, ini termasuk menjadi perhatian prioritas kami. Demikian, Ibu. Apakah memang ada kendala tersendiri bagi BPBD untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Masamba ini, Pak? Ya, terkait dengan kendala banyak hal karena memang namanya bencana yang kita dapati kan semuanya serba standar minimal. Betul. Itu target minimal kami adalah yang penting jiwa-jiwa korban terselamatkan dulu. Yang kedua, kebutuhan para pengungsi-pengungsi, kebutuhan dasar tercukupi. Yang gitu. Kebutuhan minimalnya apa? Yang penting ada makanan siap saji. Makanya kita sediakan dapur umum di setiap pos-pos pengungsian. Juga yang tidak kalah penting juga kebutuhan dasar lainnya adalah sanitasi, air bersih, juga kesehatan. Makanya teman-teman dari jaringan kesehatan beserta para relawan-relawan juga mereka ada setiap titik pos, mereka ada semua ikut antisipasi represif ketika ada teman-teman yang dalam pengungsian menemukan sakit dan sebagainya. Demikian, Ibu. Ya, nah Pak Hendro, musibah Masamba memang banyak mengetuk hati masyarakat untuk menjadi relawan. Apa saran Bapak untuk mereka? Ya, terkait dengan relawan, kami atas nama pemerintah, atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan terima kasih yang luar biasa, apresiasi, hormat, salam tangguh, angkat jempol untuk teman-teman relawan. Mereka tanpa ada gerakan mobilisasi, mereka sudah dengan panggilan hatinya mereka bergerak ke sana. Sekarang ini banyak sekali dari komunitas-komunitas relawan sudah membantu bergabung dengan kami, dengan TNI, Polri, BPBD, dan Basarnas, memperkuat kami dalam rangka ikut melakukan penanganan termasuk evakuasi dan pertolongan. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak Hendro Yudi Waryono, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas penjelasannya, semoga sehat selalu Pak, dan bersama kita membangun dan membantu masyarakat Masamba. Siap, terima kasih. Salam tangguh. Baik, kita melangkah ke informasi selanjutnya, Saudara. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sidrap menyebabkan ratusan rumah warga masih terendam banjir di Kecamatan Pancalautang dan Teluk Lumpue. Bahkan warga sudah mulai diungsikan oleh tim gabungan bencana daerah Kabupaten Sidrap. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Sulawesi Selatan selama 3 hari terakhir, utamanya daerah Kabupaten Sidrap, Toraja, Palopo, Luwu Utara, Wajo, dan Sopeng, menyebabkan ratusan rumah warga masih terendam banjir yang diakibatkan dari luapan Danau Sidendreng Kabupaten Sidrap. Luapan air Danau Sidendreng juga merendam pemukiman warga di Kecamatan Pancalautang dan Teluk Limpoe, Kabupaten Sidrap. Dengan ketinggian air menyampai 3 meter lebih, banjir terparah di Kelurahan WTE, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap. Ketinggian air sudah mencapai 3 meter lebih, sehingga sebagian warga dievakuasi ke rumah keluarganya dan posko bencana sementara. Sementara untuk warga lainnya memilih bertahan menunggu air surut. Dandim 1420 Sidrap, Letkol Infantri JP Situ Morang mengatakan sudah menerjunkan personil gabungan bencana Kabupaten Sidrap ke lokasi banjir di 2 kecamatan yang terendam banjir. Untuk membantu para korban bencana banjir, tim gabungan juga melakukan pendataan jumlah korban banjir untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Tim posko bencana terus melakukan koordinasi agar para korban banjir tetap dalam kondisi sehat selalu. Sementara Camat Teluk Limpoe, Andi Mauraga mengatakan, warga yang masih bertahan di rumah-rumah yang terdampak banjir sudah harus dievakuasi ke posko bencana. Karena rumah sudah tidak lagi dihuni, saat ini pihak terus melakukan koordinasi dengan tim gabungan bencana untuk melakukan evakuasi korban banjir yang terisolasi. Asnadi Kala, TVRI Sulsel, melaporkan. Dan saudara, sebagai wujud kepedulian terhadap korban musibah banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara, Kementerian Agama menyalurkan bantuan kemanusiaan bernilai sekitar 100 juta rupiah. Banjir bandang yang melanda wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang terjadi Senin malam kemarin merupakan bencana banjir terbesar dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Luwu Utara. Sebagai wujud kepedulian terhadap korban musibah banjir bandang Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sejumlah instansi pemerintah maupun swasta serta organisasi kemasyarakatan lainnya terus melakukan penggalangan bantuan. Seperti yang dilakukan keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil mengumpulkan bantuan sekitar 100 juta rupiah berupa barang dan uang tunai. Rencananya bantuan tersebut akan diantar langsung oleh Kekanwil Kemenak Sulsel H. Anwar Abu Bakar. Sebagai keluarga besar Kementerian Agama secara khusus dan tentu sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, kami sangat peduli dengan situasi dan kondisi yang ada dan dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Oleh karenanya kami bersama seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, alhamdulillah telah bersepakat untuk memberikan bantuan sekaligus melakukan kunjungan ke Kabupaten Luwu Utara yang kita rencanakan besok, dan akan memberikan bantuan dalam bentuk sembako, juga dalam bentuk pakaian-pakaian yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di sana, khususnya yang berkaitan dengan pakaian-pakaian dalam melaksanakan ibadah, mungkin sarung, mungkin mukena, dan yang lain-lain. Guna meringankan beban warga korban musibah banjir bandang Luwu Utara, jajaran Kementerian Agama juga mendirikan posko serta dapur umum di sekitar kantor Kemenak Kabupaten Lutra. Anto Hasdar, TVRI Sulsel melaporkan. Tidak hanya menyebabkan kerugian material, banjir bandang juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Berikut data terkini yang kami peroleh dari berbagai sumber terkait banjir Masamba, Luwu Utara. Saudara, kami akan kembali dalam segmen Sulsel Membangun setelah jeda pariwara berikut ini.
dipersembahkan oleh Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Pihak BMKG Wilayah 4 menyebutkan 3 hari ke depan wilayah Kabupaten Luwu Utara masih berpotensi hujan sedang hingga lebat, namun dengan intensitas ringan hingga sedang. 3 hari ke depan peluang hujan cukup besar untuk wilayah Kabupaten Masamba, namun cenderung menurun dibandingkan hari Senin lalu. Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4, Hanafi Hamsa, mengatakan intensitas hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang pada wilayah Luwu Timur dan sekitarnya. Kawasan Luwu Utara cuaca cerah berawan hari ini Kamis 16 Juli pada pukul 8 malam. Suhu 27 derajat Celcius dan turun hingga 25 derajat Celcius pada jam 11 malam. Kelembaban udara lapisan atas dalam keadaan basah antara 80 hingga 85%. Kecepatan angin mencapai 30 km per jam ke arah timur. Untuk wilayah Luwu Utara 3 hari ke depan peluang hujan masih sangat cukup besar, tetapi bila dibandingkan intensitasnya sudah lebih rendah dibandingkan yang tanggal 13-14 kemarin. Jadi untuk 3 hari ke depan peluang hujan masih tetap ada, tapi intensitasnya dalam kisaran ringan hingga sedang. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi alam, terutama bisa mengakses informasi cuaca dari BPBD setempat, karena BPBD setempat itu mengakses informasi cuaca dari BMKG. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 juga menyebutkan berbagai pihak yang berkepentingan agar lebih intens mengakses perakiraan cuaca dari BMKG agar prediksi cuaca dapat diketahui untuk kepentingan proses evakuasi, mitigasi, dan risiko bencana, serta informasi akurat tentang arah angin, curah hujan, dan kelembaban udara. Maria Isma Syafruddin melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, hari ketiga pelaksanaan pembatasan pergerakan antar wilayah di Makassar, ratusan pengendara yang didominasi roda 2 memadati pos checkpoint yang saat hendak memasuki wilayah kota Makassar dari arah Kabupaten Goa. Antrian panjang ini terjadi saat petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap ratusan pengendara yang hendak memasuki wilayah kota Makassar dari arah Kabupaten Goa di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Satu persatu pengendara roda 2 yang hendak melintas langsung dimintai surat keterangan bekerja dari masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja di Kota Makassar. Hari ketiga pelaksanaan pembatasan pergerakan antar wilayah di Makassar masih berjalan ketat. Meski demikian, hampir keseluruhan pengendara sudah mengerti dan mematuhi protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan dan terkhusus Kota Makassar yang masuk wilayah zona merah membuat pemerintah memberlakukan pembatasan pergerakan antar wilayah sesuai Perwali nomor 36 tahun 2020.
yang bertujuan untuk mempersempit peluang penyebaran COVID-19 dari luar daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Makassar. Ya, kita bersyukur ya, semakin lama masyarakat semakin tahu bahwa pergerakan ke Makassar itu jika tidak perlu tidak dilaksanakan ya. Ini kita bisa melihat di dalam kota sendiri, saya mengamati kemarin itu memang ada sedikit terjadi penurunan volume kendaraan yang berada dalam kota ya, sehingga bisa kita memperkecil peluang daripada penularan virus COVID ini baik dari Makassar maupun keluar Makassar. Rencananya penerapan pembatasan pergerakan antar wilayah di Makassar akan berlangsung selama 14 hari ke depan yang dimulai sejak tanggal 13 Juli kemarin. Dan bagi pengendara yang masih saja melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, akan diberi sanksi sosial berupa push up dan melakukan rapid test di tempat. Bustamin Mustari, TVRI Sosial melaporkan. Meski masih dalam situasi pandemi COVID-19, kegiatan masa orientasi tetap dilangsungkan. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan dengan jarak jauh secara daring atau online. Tahun ajaran baru selalu identik dengan masa orientasi siswa yang dilakukan pada awal masuk sekolah. Namun, dalam situasi pandemi saat ini, MOS tidak dapat dijalankan seperti biasanya. Beberapa bulan terakhir sejak pandemi terjadi, pembelajaran jarak jauh secara daring menjadi alternatif yang dinilai lebih aman dari aspek penerapan physical distancing. Hal yang sama juga dilakukan pada kegiatan MOS tahun ini. MOS secara daring atau online menjadi solusi untuk menyelaraskan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru yang akan menjajaki pendidikan di sekolah baru. Untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan lingkungan sosialnya, SD Katolik Santo Yakobus Makassar misalnya merealisasikan melalui video perkenalan dengan para guru dan wali kelas kepada siswa baru. Masing-masing guru akan memperkenalkan diri dan selanjutnya akan memberikan pengarahan seputar materi MOS tahun ajaran 2020-2021. Video perkenalan ini diunggah melalui YouTube dan dibagikan ke grup orang tua kelas masing-masing. Selanjutnya, siswa diminta untuk memperkenalkan diri serta melampirkan foto yang selanjutnya dikirim ke WhatsApp masing-masing guru kelasnya. Kami mohon bantuannya anak-anak kita untuk difasilitasi, untuk didampingi, supaya anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang unggul, yang kreatif, yang penuh kasih, dan berjiwa misioner. Untuk anak-anak semua, biarpun pembelajaran jarak jauh, sistem daring, kita tetap harus semangat supaya kita selalu menjadi anak-anak yang berguna untuk diri kita, untuk nusa dan bangsa. MOS secara daring ini dilakukan sesuai instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memperbolehkan pembelajaran secara tatap muka untuk daerah yang masih berada di zona merah. Namun diharapkan MOS secara daring ini akan menjadi wadah efektif untuk siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Siswa dapat mengenali potensi diri, menambah semangat, memberi motivasi, berperilaku positif, disiplin, jujur, dan mandiri, serta berintegritas tinggi. Deslin melaporkan. Saudara, sistem pembelajaran berbasis daring menjadi alternatif diterapkan agar proses pembelajaran terus berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Namun sejumlah kendala yang dihadapi para siswa, diantaranya ketersediaan akses jaringan internet dan kemampuan finansial siswa. Penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, serta selalu mencuci tangan telah menjadi keharusan dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Kondisi ini masih harus dilakukan di sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, terkhusus di wilayah yang masih dalam zona merah COVID-19 sebagai upaya menghentikan meluasnya wabah COVID-19. Hal ini berdampak pada ditiadakannya pembelajaran tatap muka langsung di kelas dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis daring. Kebijakan ini berlaku hampir di semua jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pembelajaran berbasis daring sepertinya bukan hal yang sulit di era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini, di mana hampir semua guru dan siswa telah memiliki smartphone ataupun perangkat untuk mengakses pembelajaran berbasis daring. Namun realitas di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi para guru dan siswa. Bukan pada ketidakmampuan menggunakan aplikasi pembelajaran daring, tetapi lebih pada ketidaktersediaannya akses internet yang memadai, khususnya bagi guru dan siswa di daerah pelosok.
Selain itu, masalah finansial siswa sehingga terpaksa tetap menerapkan pembelajaran di luar jaringan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenak Sulsel, Haji Mashkur SPD MPDI yang ditemui di ruang kerjanya. Jadi selain SDM yang memang belum siap, juga letak geografis, jadi dan dari sisi prasarana yang ada, sehingga mereka masih memang susah untuk full menyelenggarakan proses pembelajaran daring pada madrasah-madrasah tertentu. Tetapi khusus untuk madrasah di kota itu sudah bisa melakukan pembelajaran daring, walaupun ini tetap kita anggap bahwa sesuatu yang baru di mereka. Proses pembelajaran berbasis daring tentu sangat membantu para siswa dalam memperoleh materi pengajaran agar tidak tertinggal. Namun pengawasan orang tua sangat diperlukan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan. Anto Hasdar, TVRI Sulsel, melaporkan. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Andi Sumangeruka menghadiri peresmian pembentukan Satuan Brigadir Infanteri atau Brigif 11 Badik Sakti di Markas Ekskorem 1405 Malusetasi, Kota Parepare. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Andi Sumangeruka bersama dengan rombongan tiba di Markas Brigif 11 Badik Sakti Kota Parepare dan disambut secara militer. Proses peresmian Satuan Brigif 11 Badik Sakti dilakukan secara resmi di lapangan Markas Brigif 11 Badik Sakti yang merupakan ex-Markas Korem 1405 Malusetasi. Pada peresmian ini turut dihadiri 3 pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kota Parepare, yaitu Baru, Sidrap, dan Kabupaten Pinrang. Dalam amanatnya, Pangdam 14 Hasanuddin Makassar, Maijen TNI Andi Sumangeruka selaku Inspektur Upacara mengemukakan pembentukan Brigif 11 Bakti Sakti merupakan realisasi keinginan, harapan, dan permintaan masyarakat serta pemerintah daerah sebagai wujud kepercayaan masyarakat Parepare terhadap Kodam 14 Hasanuddin. Selain menghadiri prosesi peresmian Brigif 11 Badik Sakti, pada kesempatan itu juga dilakukan peresmian kantor baru Brigif 11 Badik Sakti yang ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti. Pembentukan brigade ini itu pasti karena kaitannya dengan gelar kekuatan, ya. Di dalam satu kodam itu pasti ada satu brigade. Itu minimum accessory force itu harus satu brigade. Ya. Di kodam ini belum ada brigade, maka dibentuklah di sini satu brigade. Kenapa tempatnya di sini? Ini adalah kaitannya dengan permintaan, ya, permintaan masyarakat, permintaan daerah. Itu yang kita lanjutkan sampai ke tingkat pusat. Dan kebetulan dulunya di sini adalah Korem. Ya, Koremnya kita pindahkan ke Mamuju. Nah, aset-aset ini kita manfaatkan untuk pembentukan brigade. Jadi mempercepat akselerasi dalam rangka pembentukan itu. Satuan Brigif 11 Badik Sakti merupakan satuan organik yang akan membawahi 3 satuan batalion, diantaranya Yonif 721 Makassar, Yonif 726 Tamalatea, dan Satuan Batalion Yonif yang akan dibentuk di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Dari Kota Parepare, Amiruddin, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Informasi dalam segmen Lintas Daerah akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga.
Yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Informasi pertama dalam segmen Lintas Daerah, Saudara. Diduga akibat arus pendek listrik, 8 rumah di Kabupaten Maros hangus terbakar di Landasi Jagomera. Pemilik rumah dan warga histeris berlarian memadamkan api yang terus membesar. Diduga akibat arus pendek listrik, kobaran api membakar 8 unit rumah warga di Kelurahan Baju Badoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Pemukiman padat penduduk di Jalan Takwa membuat kobaran api dengan cepat membakar 8 unit rumah warga. Korban kebakaran menangis histeris dan lari berhamburan saat menyaksikan rumah mereka ludes terbakar di Lalapsi Jagomera. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya hingga petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Maros tiba di lokasi. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dikendalikan hingga terus menyebar ke bangunan rumah lainnya. Warga yang berada di lokasi kebakaran juga membantu mengevakuasi keluarga korban dan barang berharga mereka. Bahkan sejumlah warga yang merupakan pemilik rumah tidak kuasa menahan tangis histeris saat melihat rumah mereka ludes terbakar. Ya, kita pakai 6 armada, 2 penembak, 4 penyuplai. Ada berapa di rumah, Pak? Ada 8, 4 yang rusak berat, tapi kan yang kurang ini, yang tidak terlalu berat. 4 rumah yang rusak berat. Dari 8 itu? Ya. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit armada mobil kebakaran dikerahkan. Sementara pihak kepolisian dari Polsek Turikale menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Herman Kampuna, TVRI Sulsel melaporkan. Jelang pemberlakuan surat keterangan bebas COVID-19, petugas gabungan dari TNI Polri dan aparat pemerintah Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros melakukan penjagaan di posko perbatasan Maros Makassar yang berlokasi di Dusun Pamenjengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe. Petugas gabungan Babinsa Desa Moncongloe 1422 Maros dan Babin Kaptipmas serta unsur pemerintah Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros melakukan penjagaan posko COVID di perbatasan pintu masuk Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Penjagaan posko COVID selama 24 jam yang berlokasi di Dusun Pamanjengan, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe Kabupaten menjelang pemberlakuan surat keterangan bebas COVID bagi warga Makassar yang akan masuk ke Kabupaten Maros. Masyarakat yang melintas di posko perbatasan Moncongloe yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 diminta untuk berhenti. Pengendara lalu diperiksa, cek suhu tubuh berdasarkan arahan Bupati Maros Hatta Rahman agar masyarakat diminta mengantongi suket bebas COVID jika akan masuk ke Kota Makassar. Sementara Camat Nuryadi menghimbau kepada petugas pos COVID 04 agar senantiasa untuk pengendalian perbatasan wilayah. Hal tersebut agar betul-betul diperhatikan dan dijaga ketat guna antisipasi penyebaran COVID-19. Jadi kalau dia tidak mengantongi suket selama Senin sampai Rabu tidak ada masalah. Tapi penyampaian supaya hari Kamis dan seterusnya sudah tidak boleh ada alasan harus suket. Harus kalau tidak ada putar. Itu tadi arahnya Bupati. Selebihnya kondisi fisik kalau memang kita lihat kita tes tinggi di atas tinggi dan dia kelihatannya meragukan, arahkan diantar ke puskesmas untuk direpit.
Meski pemerintah Kabupaten Maros belum menerapkan pemberlakuan surat bebas COVID, namun masyarakat diminta untuk menyiapkan sebelum penerapan Suket 19 diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bulukumba dalam sepekan terakhir per 15 Juli 2020 dikonfirmasi menurun. Menurunnya kasus positif tersebut karena tingkat kesadaran masyarakat dari penerapan kebijakan kebebasan bersyarat yang harus menerapkan standar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Positif COVID-19 di Kabupaten Bulukumba sudah hampir mencapai 200 kasus, di mana per tanggal 12 Juli 2020 kemarin, kasus positif berjumlah 191 orang dengan jumlah pasien sebanyak 118 orang. Meninggal 5 orang dan yang masih dirawat atau mengikuti duta COVID-19 Sulsel di Makassar sebanyak 49 orang, serta diisolasi mandiri sebanyak 19 orang. Namun demikian, dalam 1 minggu terakhir meski ada kenaikan sebanyak 14 kasus positif, tapi jika dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya, jumlah pertambahan lebih kecil atau menurun. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Bulukumba, Daud Kahal mengatakan, tambahan positif pada minggu yang lalu hanya terjadi pada 9 Juli 2020, sebanyak 6 orang dari jumlah 177 menjadi 183 orang. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 bertambah 8 orang menjadi 191 kasus. Dikatakan penurunan angka kasus positif ini karena kesadaran masyarakat untuk menerapkan standar protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Dan tentunya tidak lepas dari upaya pemantauan gugus tugas dari penerapan kebijakan kebebasan bersyarat yang harus menerapkan standar protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pekan pertama bulan Juli 2020 ini, tingkat positif corona di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya-upaya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, terutama adanya kebijakan pembatasan bersyarat dan pemberlakuan protokol kesehatan yang cukup masif berupa upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh OPD. Ini juga dimungkinkan oleh timbulnya kesadaran masyarakat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk diketahui dari jumlah keseluruhan spesimen swab yang diperiksa sebanyak 1.262, ada 1.184 orang yang dinyatakan hasilnya negatif COVID-19. Masyarakat Kabupaten Maros kini memiliki kampung yang berinovasi dalam bidang usaha dan penanganan wabah pandemi COVID-19 bagi pasien OTG. Seperti ruang isolasi mandiri yang dilengkapi fasilitas lainnya berupa tanaman sayur yang menggunakan media hidroponik. Inovasi kampung yang bernama Tangguh Nusantara Bala Ewako ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak dan penanganan pasien terkontaminasi. Kampung Tangguh Nusantara Bala Ewako yang berlokasi di Desa Sudirman, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros adalah program inovasi COVID-19 dari Kepala Desa yang membentuk Kampung Tangguh Nusantara Bala Ewako sebagai penanganan wabah pandemi COVID-19 bagi pasien OTG dan membantu perekonomian masyarakat yang terdampak. Di kampung ini juga memiliki fasilitas lainnya berupa pembuatan tanaman sayur yang menggunakan media hidroponik, budidaya ikan lele, serta perpustakaan alam dan kerajinan kain sutra untuk membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bala Ewako bermakna masyarakat harus melawan virus dari rumah sampai di mana saja, sehingga dibutuhkan kolaborasi terutama pada edukasi dan sosialisasi bahwa protokol kesehatan sangat penting di tengah pandemi saat ini. Kalau kita tanam, karena kan kita fungsikan di Bala Ewa itu untuk orang yang diisolasi. Nah, diisolasi itu kan difungsikan untuk mereka yang mandiri untuk beraktivitas di Bala Ewa itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita pasien itu mandiri, dia bisa konsumsinya dan produksi di situ juga bisa. Jadi dia bisa beraktivitas taman olahraga. Jadi mereka tidak terlalu bosan untuk atau jenuh.
Di kampung ini juga ditetapkan sebagai desa tangguh COVID-19 dari hasil kerja keras kepala desa beserta jajarannya dan Babin Kamtipmas serta Babinsa yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang untuk meningkatkan imun seseorang yang terjangkit seperti ruangan isolasi mandiri yang dilengkapi dengan dapur dan toilet. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, penjualan sapi lokal yang didatangkan dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mulai diserbu pembeli dengan harga bervariasi, mulai puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Penjualan hewan kurban jenis sapi lokal yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan laris manis terjual menjelang 2 pekan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun ini. Pada umumnya penjualan sapi kurban laris terjual pada 15 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun pedagang sapi kurban di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar telah ramai dikunjungi pembeli sejak 40 hari menjelang Hari H Idul Adha. Salah satunya penjual hewan kurban Ustadz Sani Jamaluddin yang mengaku meskipun saat ini dalam masa transisi atau new normal pandemi COVID-19, penjualan hewan kurban meningkat baik melalui pemesanan maupun pembelian langsung. Harga sapi kurban mulai dari harga Rp11.500.000 hingga Rp23.500.000 tergantung dari berat dan bobotnya. Ustadz Sani Jamaluddin mengatakan rata-rata pedagang hewan kurban lebih menyukai sapi lokal dibandingkan sapi impor. Itu sapi Pak terjual waktu kapan Pak? Laris terjual? Pada umumnya 15 hari sebelum hari H di situ lebih banyak ketimbang dengan awal-awal. Namun dari awal itu saya di sini pada umumnya 40 hari. 40 hari. Jadi kadang-kadang ini sudah ada yang menandai 10 hari sebelum setelah ada barang di sini. Ya, cukup bervariasi. Pak, itu kalau ada yang laku itu ditandai Pak ya? Iya ditandai. Jadi ditandai tergantung dari keinginan pembelinya. Ada kadang-kadang masjidnya masuk, kadang-kadang namanya. Sementara para penjual hewan kurban pada umumnya adalah peternak. Selain juga pedagang hewan kurban yang rutin memasarkan hewan kurban hidup setiap menjelang Idul Adha tiba. Herman Kambuna melaporkan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini dalam segmen Rona-Rona. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh
Hingga saat ini masyarakat Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompo Bulu Maros masih melestarikan dan menjunjung tinggi budaya panen-panen sebagai bentuk kesyukuran atas hasil panen tahun ini. Berbagai prosesi adat tradisional dilakukan masyarakat di Dusun Baru, Desa Bontomaranung, Kecamatan Tompo Bulu Maros untuk melaksanakan pesta panen. Prosesi yang terdiri dari Dengka Aselolo atau pesta panen, Alanja atau adu betis, dan Balianja atau adegan menghalau orang jahat yang mengganggu kampung. Prosesi ini sudah langka dan hanya dilaksanakan 2 tahun sekali, sehingga harus tetap dilestarikan. Bahkan tradisi ini memiliki potensi yang baik dalam menarik kunjungan wisata di Kabupaten Maros. Tradisi Alanja merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diperoleh. Gotong royong dari tradisi akan nampak karena merupakan tradisi akbar. Maka semua masyarakat bahu-membahu menyediakan segala keperluan adat. Mereka membawa ratusan ekor ayam dan beras setelah panen. Kaum perempuan biasanya bertugas untuk menyiapkan makanan untuk dimakan bersama seluruh masyarakat. Mulai dari turun-temurun Pak, itu ada memang begitu. Pas sebelum ada pemerintah yang namanya ada yang selesaikan kalau ada masalah-masalah apapun segala, maupun masalah kekeluargaan, maupun masalah pertanian dan lain-lain sebagainya. Dan ada pun beberapa yang sudah dibentuk adalah sepupuanku ada apa Pinati atau Karaing, Bali Karaing, Tutua, lain-lain. Dulu nenek moyang kita di sini ya, para leluhur sebelum melakukan pesta panen diadakan acara makan-makan, habis makan-makan baru mereka lakukan semacam adu kaki atau malanjak. Nah, ini ritualnya sudah dari dulu di mana para keturunan Karain Laya dan Karain Baru di sini melakukan pertemuan dan mereka ramai-ramai melakukan itu. Selain adat tradisional di Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompo Bulu Maros juga memiliki potensi pembuatan gula merah yang sangat baik dan tuak manis yang menjadi minuman ciri khasnya. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata saya Encung Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada garda terdepan yang menangani COVID-19 di Sulawesi Selatan. Tetap semangat dan sampai jumpa.